Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul kembali di webinar sore hari ini dalam membahas buku dari Pak Haidar Bagir yang berjudul Filsafat Islam. Bapak dan Ibu yang sudah ada bukunya seperti ini ya bukunya. Ini buku Filsafat Islam ini adalah buku yang baru saja di launching oleh Pak Haidar sendiri, yaitu membahas tentang filsafat di dunia Islam. Mungkin nanti yang belum pernah mengenal filsafat Islam ini menjadi suatu pembuka untuk pengenalan kepada filsafat yang sangat bagus sekali, dan juga untuk yang sudah biasa belajar di kelas RKAB atau di luar, ini juga mungkin membantu untuk memudahkan dalam memahami kajian filsafat. Pada sore hari ini sudah bergabung bersama kita Bapak Haidar Bagir selaku pembicara dan juga Mas Yudi Helvi selaku moderator. Selamat datang Mas Yudi. Dan sore hari ini juga sudah bergabung bersama kita Ustadz Muhammad Rusli Malik selaku dari pengasuh dan pembina Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Ustadz Rusli untuk semua support dan dukungannya untuk acara hari ini. Beliau sangat mendukung sekali setiap acara yang Haidar. Pak Haidar ini nih terus terang ya Pak Haidar, semakin kita belajar dari Pak Haidar Bagir ya, bukannya kita makin kenyang, tapi justru kita makin lapar nih Pak Haidar. Justru malah makin pengen dengar lagi kajian-kajian dengan Ustadz Rusli juga. Jadi jangan lupa Pak, kalau kita undang lagi ya Pak. Dan untuk sore hari ini kita sudah bergabung dengan kita Mas Yudi. Mas Yudi itu adalah salah satu jamaah RKAB yang juga masih aktif ya Mas Yudi ya, salah satu murid Ustadz Rusli juga. Dan mungkin yang belum tak kenal maka kata sayang, mungkin bagi yang belum mengenal, saya ingin sedikit mengenalkan tentang Mas Yudi. Beliau lahir di Manggopo, Sumatera Barat pada 13 September tahun 81. Dan juga beliau itu sudah menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang pada tahun 2005. Dan juga sudah menyelesaikan S2 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2011. Mas Yudi ini termasuk yang sangat aktif dalam berorganisasi, terutama sejak masa sekolah dan kuliah. Dan beberapa organisasi yang sudah aktif yaitu di PII, HMI, GPII, BKPRMI, dan Masika IJMI. Saat ini Mas Yudi adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singa Perbangsa Karyawan. Dan nanti kita akan melihat sendiri Mas Yudi itu yang mana ya. Dan untuk selanjutnya saya juga mau menginformasikan bahwa nanti untuk 5 penanya pertama yang pertanyaannya dibacakan oleh moderator akan mendapatkan hadiah buku Bhinneka Tunggal Ika Cerminan Madinah Al-Munawwaroh. Jadi ini bukunya adalah tafsir dan kajian surat Al-Hujurat yang dilakukan oleh Ustadz Rusli di kelas, lalu dibukukan oleh Bapak Iko Darmawan. Jadi mungkin bahasanya nanti banyak bahasa-bahasa Ustadz mengajar di kelas. Jadi nanti bisa menambah wawasan untuk Bapak dan Ibu. RKB menyediakan 5 buku ya untuk 5 pertanyaan yang dibacakan. Dan untuk selanjutnya Bapak dan Ibu yang mungkin baru bergabung bersama kami, saya ingin sedikit mengenalkan tentang RKAB, yaitu pengajian kami dibimbing oleh Ustadz Rusli Malik. Kami mengadakan kelas, 1 minggu itu ada 6 kelas, yaitu kelas Quran, tadabbur Quran, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 7:30 hingga pukul 9. Hari Sabtu ada filsafat. Filsafat itu di jam ini sama dengan saat ini, yaitu jam 4 sore hingga pukul 5:30.
Dan juga ada juga hari Sabtu jam 7:30 sampai jam 9 itu kajian Irfan setelah ini. Dan untuk besok hari Minggu kita ada kajian bahasa Arab jam 7:30 sampai jam 9. Mungkin orang-orang yang belum pernah belajar bahasa Arab mungkin bingung ya, untuk apa sih kita belajar bahasa Arab? Jadi bahasa Arab itu menurut Ustadz Rusli kita harus belajar untuk mendukung kita memahami Al-Qur'an. Jadi kita bisa sedikit punya pegangan kalau ada orang yang bilang artinya seperti ini, jadi kita agak-agak mengerti lah sedikit. Walaupun saya juga belum mengerti ya. Dan untuk selanjutnya, di kelas filsafat itu kita membahas buku Falsafatuna, karangan penulisnya oleh Muhammad Bakir Sadar. Dan kelas Irfan, ini baru masuki sesi ke-6 ya, sesi ke-6. Jadi masih membahas tentang teori basit. Dan kelas bahasa Arab juga kita sudah memasuki pelajaran kedua. Nah, untuk yang mau bertanya-tanya jadwal atau apapun tentang RKAB atau ingin bertanya pertanyaan atau apapun bisa di chat ya. Dan untuk nanti penanya yang pertanyaannya dibacakan oleh moderator bisa langsung menchat private ke saya atau ke Bu Sri Aryani atau ke host yang lain untuk memberikan alamatnya untuk kita kirimkan bukunya. Untuk selanjutnya Mas Yudi, sudah siap Mas Yudi? Baik, Mbak. Sudah siap Mas Yudi ya? Iya, Bu. Acara saya serahkan kepada Mas Yudi. Silakan Mas Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rusli Malik, Ibu Gita, Ibu Sinta, Bapak Ibu, jamaah RKAB yang saya hormati. Ini kesempatan yang sangat langka dan saya terus terang ketika dikontak oleh Bu Gita pertama kali, Mas Yudi bisa nggak jadi moderator untuk kajian filsafat dengan Ustadz Haidar Bagir, itu saya double kaget itu. Kaget pertamanya itu karena kajian filsafat, dan buat saya, karena saya kan fakultas ekonomi ngajarnya, belajar filsafat bagi saya itu berat sekali. Dan ketika dikasih jadi moderator kajian filsafat tuh saya kaget. Kaget keduanya itu karena dengan Pak Haidar Bagir langsung, penulis buku sekaligus seorang tokoh yang sangat kita hormati. Jadi saya tuh kaget sekaligus juga excited. Tapi kemudian saya merasa ini satu kesempatan yang luar biasa, yang langka, yang diberikan kepada saya untuk dapat memoderatori kajian kali ini. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita sudah bergabung bersama kita Bapak Haidar Bagir, yang merupakan guru kita yang saat ini baru saja meluncing buku, yakni mengenal filsafat Islam. Dan kali ini kita berkesempatan untuk membedah buku ini yang langsung akan diisi oleh beliau sendiri. Nah, saya Yudi Helvi akan memandu kajian ini hingga pukul 17.30 dan Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan cara memberikan komentar atau respon melalui kolom chat apabila ada pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian nanti apabila ada kesempatan untuk berdiskusi dapat mengajukan pertanyaan secara langsung. Saya akan perkenalkan sedikit tentang pembicara kita yang sebenarnya kita sudah tahu bagaimana siapa pembicara kita sebenarnya. Mohon maaf, video saya tidak kelihatan, tapi di sini saya sudah aktif loh videonya, Bu. Mas, mungkin bisa di stop video terus dimulai lagi. Oke. Munculkah? Enggak muncul ya? Tadi sebelumnya Belum. muncul, Mas. Mungkin ditutupi kali layarnya, Pak. Atau mungkin kembali kali anunya, Yud. Kembali kali Coba dulu kameranya ya. ke belakang. Kameranya coba dicek.
Saya dari laptop ini tidak Oh. kebalik. Kenapa ya? Tadi sebelum udah keluar loh Mas, muka gantengnya nih. Tadi awalnya keluar kok, di awalnya tadi. Kameranya yakin tidak ditutup? Tidak, tidak. Soalnya gelap sama sekali di sini. Tidak keluar wajah saya juga ya? Tidak. Enggak ada. Apa saya coba Keluar. out masuk lagi gitu? Boleh? Oke, saya coba dulu. Iya. Mohon maaf ini. Pak Haidar, apa kabar Pak Haidar? Oh, Ya, jelas sekarang ya, suaranya ya, sudah. jelas Pak. Oh iya ya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Senang banget loh Pak bisa gabung lagi. Ya, alhamdulillah ya. Tuh, Mas Mas Yudi udah bergabung ya sebentar. Mas Yudi udah kelihatan tuh. Nah, sudah kelihatan sekarang Mas Yudi. Ya udah, nah. Mantap Yud, udah mantap Yud. Teruskan Yud. Cuma mikrofonnya ya betul. Baik, Ustadz sudah masuk ya? Udah. Udah. Ustaz Haidar udah ada. Oke, baik. Mohon maaf ini kayaknya ada masalah koneksi tadi. Jadi ketika diaktifkan pun tetap ketika video sudah diaktifkan ternyata tetap tidak kelihatan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Bersama kita sudah bergabung guru kita, Ustaz Dr. Haidar Bagir. Beliau dikenal sebagai penulis, aktivis, wirausaha, dan saat ini menjadi CEO dari Mizan Group. Selamat datang Ustaz Haidar. Selamat datang, Mas Yudi. Terima kasih sudah diundang nih. Terima kasih Pak Haidar. Beliau lahir di Solo pada 27 Februari 1957, menyelesaikan studi S1 di jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung. Kemudian melanjutkan studi S2-nya di The Center for Middle Eastern Studies di Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 1992. Studi S3-nya beliau selesaikan di jurusan Filsafat Universitas Indonesia tahun 2005 dengan disertasi tentang perbandingan pemikiran Mula Sadra dan Martin Heidegger. Selain memimpin Mizan, Pak Haidar juga pernah memimpin Harian Umum Republika, memimpin Yayasan Manusia Indonesia atau Yasmin, Ketua Yayasan Lazuardi yang bergerak di bidang pendidikan, serta banyak kegiatan sosial lainnya, seperti Gerakan Islam Cinta. Kemudian beliau juga menulis banyak buku. Saya akan bacakan hanya beberapa saja, di antaranya tentang manajemen, Buat Apa Sholat, Belajar dari Rumi, dan termasuk buku yang akan kita bahas sekarang, yakni Mengenal Filsafat Islam. Kabar gembira, tahun ini Pak Haidar kembali terpilih atau tersenarai dalam menjadi satu dari 500 most influential Muslim di dunia untuk tahun 2021 yang disenaraikan oleh Royal Islamic Strategic Studies Center di Yordania. Selamat Pak Haidar. Ya, terima kasih. Doakan. Sudah tahun ke beberapa kali ya Pak Haidar ya? Sudah. Iya, beberapa kali ya, betul ya. Luar biasa, menjadi satu dari lebih dari 1 miliar Muslim di dunia. Pak Haidar termasuk salah satunya. Tahniah sekali lagi Pak Haidar. Terima kasih ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai materi dari Pak Haidar, saya akan sampaikan beberapa hal. Pertama, memohon kiranya kesediaan Bapak Ibu untuk mute mikrofon selama nanti materi disampaikan oleh Pak Haidar. Dan nanti bisa di-unmute apabila akan berkomentar. Pak Haidar nanti akan memberikan pengantar selama lebih kurang 45 menit.
Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab hingga pukul 17.30. Pertanyaan yang Bapak Ibu ingin ajukan dapat disampaikan melalui kolom chat dan nanti akan saya bacakan. Dan kemudian jika masih ada waktu, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab secara langsung. 5 penanya pertama yang pertanyaannya saya bacakan di kolom chat nanti akan mendapatkan bingkisan dari RKAB. Baiklah, Bapak Ibu, Ustadz Rusli, teman-teman panitia dan para hadirin yang berbahagia, kita akan segera memulai kegiatan kita ini dengan memberikan waktu kepada guru kita, Ustadz Haidar Bakir, untuk menyampaikan materinya. Tafadhol ya Ustadz. Ya. Terima kasih banyak kepada Mas Yudi, kepada Ustadz Rusli Malik. Sudah lama nggak jumpa. Alhamdulillah hari ini paling tidak jumpa lewat layar. Senang melihat beliau dan semua teman-teman sehat walafiat bisa mengikuti sharing saya pada sore hari ini. Alhamdulillah. Jadi saya akan coba sharing tentang proses kreatif penulisan buku mengenal filsafat Islam ini, termasuk kenapa saya menulis, kemudian apa features atau ciri-ciri dari buku yang saya tulis ini. Mudah-mudahan nanti akan membantu kepada para pembaca buku saya untuk bisa mengikutinya dengan lebih baik, gitu ya. Jadi sebetulnya kisah penulisan buku mengenal filsafat Islam ini meskipun tidak terlalu tebal ya dan bukan sebuah buku ilmiah, lebih merupakan sebuah buku panduan atau buku self-help di bidang pemahaman filsafat Islam. Ini sebetulnya bermula puluhan tahun lalu ya, sejak tahun 80-an gitu. Ketika saya waktu mahasiswa mungkin belum sampai membaca buku filsafat Islam, tapi di tahun 80-an saya ingat, entah apakah saya waktu itu sudah lulus atau belum, saya mulai tertarik untuk belajar filsafat Islam. Saya duga waktu itu di antara yang menarik perhatian saya, di samping ketika mahasiswa saya sangat menyukai dan meskipun dengan tertatih-tatih berusaha memahami filsafat Muhammad Iqbal, ya saya baca Muhammad Iqbal itu waktu mungkin saya masih di tingkat 2 di ITB, tertatih-tatih, sebagian paham, sebagian tidak paham. Puncaknya adalah ketika setelah Tempatnya video terputus-putus, Pak Haidar. Halo? Halo, sepertinya terputus ya Pak Haidar. Iya mungkin Mas. Haidar. Kita Kayaknya linknya terputus sih, internet benar. connection-nya. Benar-benar. Coba ditelepon dulu. Ya, kita kontak lagi Pak Haidar. Bu Sinta bisa telepon, Bu? Iya, saya lagi telepon nih sekarang. Baik, Bu. Baik, Bu. Teleponnya tidak diangkat-angkat. Saya coba lewat ini deh, WhatsApp. Baik, Bu. Mungkin beliau
pikir lagi ngobrol lagi ini kali, nggak tahu kalau Iya, mungkin menyangka masih nyambung kali. iya masih nyambung. Iya. Jangan beliau masih ngobrol ini. Iya masih ngobrol dikira nyambung. Bisa dipastikan lagi Bu Sinta? Tadi lewat telepon biasa nggak diangkat. Ah ya, iya. Baik Habib, ya terima kasih Habib. Oh ya baik, terima kasih. Jadi tadi emang putus, jadi sekarang mau coba lewat HP. Nah kita tunggu aja ya. Baik, Bapak Ibu kita tunggu sebentar. Pak Haidar bergabung lagi karena sinyal dari tempat beliau tidak cukup baik. Halo. Halo, silakan Pak Haidar. Mohon maaf Iya. ini. Nggak tahu tiba-tiba ini saya pakai HP nggak apa-apa ya? Baik, Pak. Ya, jadi saya lanjutkan. Dulu ketika mahasiswa saya sangat tertarik membaca buku Muhammad Iqbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam. Saya membaca buku Fadlur Rahman, ya. Waktu itu saya ingat waktu saya mahasiswa, buku beliau yang berjudul Islam, itu sudah diterjemahkan kebetulan oleh penerbit yang saya aktif di dalamnya. Ada pembahasan juga tentang filsafat Islam. Kemudian saya membaca sebuah buku karya Ali Isa Osman tentang filsafat Imam Ghazali dan lain sebagainya. Tapi saya kira puncaknya ketika terjadi revolusi Islam di Iran, kita diperkenalkan dengan pemikir-pemikir Islam dari Iran, termasuk juga dari negara Arab, seperti yang dibahas oleh RKAB ini, yaitu misalnya falsafatunanya Bagir Sadr, kemudian juga Iqtisaduna, kemudian buku-buku Alam Mahtabatabai, buku Murtada Mutahari, Ali Syariati, dan banyak buku lain yang meskipun membahas soal-soal keislaman, perspektifnya sangat filosofis, ya, dan bahkan beberapa buku memang membahas tentang filsafat Islam, ya. Nah, jadi saya sudah mulai tertarik. Saya ingat pada tahun 85, saya waktu itu atas nama Yayasan Mutahari menyelenggarakan misalnya seminar 2 hari filsafat Islam pasca Ibn Rushd. Waktu itu di antara yang bicara ada almarhum Cak Nur, kemudian Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian ada Pak Afan Ghafar almarhum, kemudian Pak Zainun Kamal. Kita mulai memperkenalkan filsafat Islam pasca Ibn Rushd, yaitu khususnya Isyraqiyah dan Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Saya ingat kemudian belakangan kami juga menyelenggarakan seminar tentang pemikiran Murtada Mutahari. Cak Nur almarhum kalau tidak salah membahas dari sudut pandang filsafat atau mengambil bagian filsafat Islam dari pemikiran Murtada Mutahari. Ustadz Quraish Shihab juga membahas saya kira dari segi ilmu kalam, dan banyak tokoh-tokoh yang waktu itu kami undang untuk membahas tentang itu. Jadi saya memang sudah terpapar terhadap filsafat Islam sejak mahasiswa, kemudian di tahun 80-an sebelum akhirnya saya memutuskan untuk mengambil S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi tahun 88 saya bersekolah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sampai tahun 2000 sebelum saya berangkat ke Amerika. Waktu itu saya sudah selesaikan semua mata kuliah di IAIN, tapi sebelum saya menulis tesis, saya mendapatkan beasiswa dan belajar ke Amerika Serikat. Nah, di IAIN, minat saya terhadap filsafat Islam itu tersemaikan oleh pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Profesor Harun Nasution
yang waktu itu adalah Direktur Pasca Sarjana di UIN Jakarta. Ya, kebetulan Pak Harun itu saya kira jasanya luar biasa besar. Beliau sebagai individu memperkenalkan tentang teologi rasional, ya. Beliau dikenal sebagai Mu'tazili, meskipun juga beliau mengikuti tarekat juga. Tapi yang lebih dahsyat lagi, legacy atau warisan beliau adalah adanya jurusan-jurusan filsafat Islam di puluhan UIN dan IAIN di seluruh Indonesia sampai sekarang. Sehingga pengajaran filsafat Islam masih terus mendapatkan tempat di UIN dan IAIN. Selama 4 semester saya kira Pak Harun Nasution mengajarkan filsafat Islam dan saya makin terdorong untuk belajar filsafat Islam. Saya ingat saya dengan tertatih-tatih mencoba membaca berbagai teks tentang filsafat Islam. Saya beli flashcard, ya, flashcard yang kosong itu saya isi dengan catatan-catatan saya tentang konsep-konsep dasar tentang filsafat Islam, ya. Bahkan sebagian dari diagram yang ada di buku mengenal filsafat Islam yang sekarang yang belum lama di launch itu, saya ingat sudah saya coret-coret sejak tahun 80-an atau ya akhir 80-an itu. Jadi diagram yang sama, kalau membaca buku mengenal Islam akan dapat beberapa diagram, itu sudah saya coret-coret sejak saya masih belajar di UIN atau IAIN waktu itu, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ya. Sebentar ya. Maaf ya. Nah, jadi saya belajar terus begitu ya sejak tahun 80-an, kemudian di Amerika saya banyak mengambil pelajaran-pelajaran yang terkait dengan filsafat, meskipun minat saya sudah lebih mengarah kepada filsafat-filsafat yang dekat dengan tasawuf gitu ya, dekat dengan irfan. Pada waktu itu filsafat Mullah Sadra, kemudian Isyraqiyah, ya. Nah, terus saya menambah pengetahuan saya tentang filsafat Islam sampai ketika saya mengambil doktor, saya research di Amerika di Indiana University di Bloomington. Waktu itu memang sudah saya tetapkan bahwa saya akan menulis tentang filsafat Mullah Sadra. Tapi waktu itu akhirnya saya putuskan saya bandingkan dengan pemikiran Heidegger. Kebetulan waktu saya research, itu pembimbing saya, meskipun akhirnya dia banyak cuti ke India, itu adalah Profesor Walbridge, yang dikenal sebagai ahli Sohrawardi, ya. Salah seorang ahli Sohrawardi yang banyak menulis tentang Sohrawardi, itu namanya Profesor John Walbridge, yang sedianya menjadi pembimbing saya, atau pembimbing riset saya di Department of History and Philosophy of Science di Indiana University, ya. Nah, apa yang saya tulis di buku ini sebetulnya merupakan semacam jurnal atau catatan harian saya belajar filsafat Islam dari awal sekali, ya. Nah, dari awal sekali. Kemudian saya menemukan pemahaman demi pemahaman demi pemahaman. Saya ingat di antara yang saya sulit sekali memahami itu adalah waktu itu di sebelum tahun 2000, atau enggak, sebelum saya berangkat ke Amerika mungkin ya, itu misalnya tentang as-shalat, beda apa itu as-shalatul wujud, apa itu as-shalatul mahiyah, atau prinsipialitas wujud dan prinsipialitas mahiyah atau kuiditas, atau kadang disebut esensi. Waktu itu saya membaca beberapa tulisan, saya belum terlalu paham, sampai kemudian saya temukan beberapa makalah Murtadha Mutahari yang membahas tentang as-shalatul wujud dan as-shalatul mahiyah. Saya ingat saya mulai memahami konsep-konsep itu ketika saya membaca
bagian-bagian dari maqalat falsafiyahnya Murtadha Mutahhari, ya. Nah, itu semua saya usahakan saya catat ketika saya mulai menulis disertasi. Tentu itu sudah saya catat sebagai bahan-bahan penulisan disertasi saya. Tentu saya kemudian membaca buku Manhaj Jadidnya Taqi Misbah Yazdi dan membaca berbagai tentu asfar, bagian-bagian yang terkait dengan ilmu huduri. Kemudian kebetulan yang saya perbandingkan itu adalah epistemologi ilmu huduri Mullah Sadra dengan gagasan Heidegger tentang denken. Denken itu artinya berpikir yang memiliki kemiripan-kemiripan. Nah, semua itu ya seolah-olah menjadi catatan-catatan yang kemudian saya jahit ya. Saya jahit menjadi sebuah buku. Nah, kenapa saya upayakan itu menjadi sebuah buku? Saya ingin energi yang saya keluarkan di dalam belajar filsafat Islam itu bisa ikut membantu orang-orang yang mau belajar filsafat Islam sejak awal. Jadi kira-kira saya ingin tidak mesti orang-orang yang mau belajar filsafat Islam itu mengeluarkan energi dan waktu yang lama untuk bisa memahami dasar-dasar filsafat Islam seperti saya. Karena saya membutuhkan waktu lama. Bahkan sampai sekarang ketika saya sudah menulis tentang disertasi saya tentang Mullah Sadra, kemudian menerbitkan buku mengenal filsafat Islam ini, saya sama sekali masih belum merasa menjadi ahli filsafat Islam, ya. Dan saya tidak berpretensi untuk menjadi ahli filsafat Islam, tidak juga bercita-cita menjadi ahli filsafat Islam, tapi setidaknya kalau saya bisa berbagi tentang hasil-hasil upaya saya selama belasan tahun belajar filsafat Islam agar membantu orang yang mau memulai atau punya minat untuk belajar filsafat Islam, menurut saya tugas saya sudah selesai, ya. Biar pengajaran filsafat Islam yang lebih serius, lebih ilmiah itu diajarkan oleh orang-orang yang memang ahli di bidang filsafat Islam, ya. Tugas saya cukup menjadi teman bagi orang-orang yang mau belajar filsafat Islam sejak awal gitu ya, dengan menerbitkan buku mengenal filsafat Islam. Nah, tapi tidak bisa dibilang juga bahwa buku mengenal filsafat Islam yang saya terbitkan itu semata-mata hanya buku mengenalkan orang kepada filsafat Islam yang tidak mengandung subjektivitas, ya. Buku saya ini mengandung subjektivitas dalam beberapa hal, ya. Pertama, seperti saya katakan, saya ingin mengajarkan filsafat Islam, dasar-dasar atau konsep-konsep dasar filsafat Islam secara sistematis, ya. Dan saya mencoba menggabungkan dua pendekatan. Mengajarkan filsafat Islam itu bisa dengan pendekatan tokoh, kronologis, bisa juga dengan bersifat tematis, ya, maudhu'i. Misalnya bukunya Taqi Misbah Yazdi itu adalah buku yang memperkenalkan filsafat Islam secara maudhu'i, secara topikal, gitu ya. Dan itu kenapa disebut Manhaj Jadid, itu karena tematis dan pada saat yang sama berusaha menggunakan sistematika atau klasifikasi filsafat Islam modern, menggunakan klasifikasi filsafat modern. Pendekatannya itu ontologi, kemudian epistemologi, dan lain sebagainya. Nah, saya berusaha menggabungkan dua hal itu. Jadi kalau dilihat, ada yang sifatnya tematis, ada yang sifatnya kronologis. Kapan saya rasa perlu pendekatan kronologis, saya upayakan menggunakan pendekatan kronologis. Kapan perlu ada pengenalan tema-tema, saya upayakan juga mengenalkan tema-tema pokok di dalam filsafat Islam. Jadi yang pertama, memang ini sebuah upaya pengenalan filsafat Islam dengan mengombinasikan approach kronologis dan approach tematis. Itu yang pertama. Karena ini saya anggap lebih mudah. Approach paling mudah itu tematik, kronologis. Tapi kalau kita hanya menggunakan tema kronologis, saya khawatir konsep-konsep dasarnya tidak bisa kita perkenalkan dengan baik.
Kalau saya hanya menggunakan pendekatan tematis, itu lebih sulit, ya, lebih sulit mengajarkan tema-tema filsafat Islam tanpa pendekatan kronologis. Jadi feature pertama buku saya ini adalah dia merupakan upaya mengenalkan filsafat Islam secara sistematis yang mengombinasikan pendekatan kronologis dan tematis. Ya, kenapa begitu? Karena ya pengalaman saya, apa yang saya tuliskan atau sistematika yang saya pakai dalam buku saya ini, bagi saya merupakan cara yang paling mudah gitu untuk memperkenalkan filsafat Islam, khususnya kepada orang-orang yang memang tidak memiliki temperamen spekulatif, filosofis, logis. Saya ini temperamen saya lebih intuitif ketimbang logis, karena itu saya pergunakan dua pendekatan ini. Mudah-mudahan ini akan membantu. Kalau bagi orang-orang yang sudah mendalami filsafat Islam, ya mungkin apa yang saya lakukan ini tidak banyak bermakna, ya, karena sifatnya masih berupa gagasan-gagasan umum, tema-tema umum, pembahasannya juga masih garis besar gitu ya. Tapi bagi orang yang mau belajar, saya kira pendekatan yang saya lakukan ini mudah-mudahan bisa membantu. Itu feature yang pertama. Yang kedua, jadi filsafat Islam ini sejak awal, di bab-bab awal ketika saya bicara tentang manfaat belajar filsafat Islam, bahkan sebelum masuk bab apa itu filsafat Islam, ya, ada 5 bab mungkin, sebelum masuk apa itu filsafat Islam, saya menggambarkan manfaat belajar filsafat Islam. Jadi ini pendekatan apa yang disebut di dalam cara pengajaran sebagai what is in it for me. What is in it for me. Apa manfaatnya saya belajar filsafat Islam. Jadi saya upayakan ada 5 bab yang di dalamnya saya menunjukkan bahwa belajar filsafat Islam ini bisa membuat kita berpikir kritis, berpikir luas, berpikir terbuka, berpikir inklusif, ya, tidak fanatik, mau mempertimbangkan berbagai pandangan meskipun itu berbeda dengan pandangan kita. Tapi juga saya sampaikan belajar filsafat itu sebaliknya dari seperti kata banyak orang bisa menyesatkan, justru bisa menambah keimanan. Filsafat juga penting di dalam kita merumuskan berbagai sistem kehidupan, sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya, ya. Dan bahkan saya katakan bahwa penguasaan filsafat itu bisa membantu orang sukses dalam berbisnis. Nah, itu sengaja saya bikin panjang lebar, mengingat satu, tuduhan bahwa filsafat Islam itu menyesatkan, kedua, filsafat secara umum, khususnya filsafat Islam, itu seperti orang ngeraco gitu, ngomong segala macam hal yang nggak jelas. Nah, saya berusaha menunjukkan, memberi konteks betapa belajar filsafat, khususnya filsafat Islam itu memiliki berbagai manfaat, sebaliknya dari bisa menyesatkan, bahkan bisa meningkatkan keimanan kita. Nah, tapi seperti saya katakan, bahkan sebelum saya mendefinisikan apa itu filsafat Islam, orang sudah akan bisa melihat bahwa filsafat Islam yang saya maksudkan di seluruh buku ini bukanlah semata-mata filsafat Islam yang bersifat peripatetis. Ya, bukan semata-mata filsafat Islam yang bersifat masyaiyah, yang metodenya itu biasa disebut sebagai metode burhan. Ini saya bahas di buku saya. Saya membedakan bahwa pemikiran Islam itu memiliki beberapa metode pemikiran. Kalau ilmu kalam itu menggunakan metode dialektik atau jadal. Filsafat Islam peripatetik itu menggunakan metode burhan atau demonstrasi. Kemudian ada filsafat isyraqi, dan mungkin irfan itu menggunakan pendekatan dzauqi. Bedanya kalau isyraqi itu mendapatkan pengetahuan secara dzauqi tapi mengungkapkannya secara burhani. Kalau irfan itu mendapatkan pengetahuan secara dzauqi, mengungkapkannya secara analogis, ya. Kalau tadi isyraqi itu mengungkapkan dengan
mendapatkan pengetahuan secara dzauqi, intuitif, spiritual, mengungkapkannya secara logis. Kalau irfan itu sama seperti isyraqi, mendapatkan pengetahuan secara dzauqi, intuitif, spiritual, tapi mengungkapkannya secara analogis. Beda lagi dengan hikmah tasawuf. Kalau tasawuf itu cuman dzauqi saja. Kalau hikmah muta'aliyah itu mirip isyraqiyah, mendapatkan pengetahuan bisa secara dzauqi, bahkan bukan hanya dzauqi, tapi juga secara menggunakan nas Al-Quran, hadis, tapi pengungkapannya juga menggunakan metodologis. Itu saya bikin tabel untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan di antara berbagai aliran dalam filsafat Islam. Nah, yang saya maksud filsafat Islam itu bukan semata-mata falsafah. Karena kalau dipakai istilah falsafah itu umumnya maknanya filsafat peripatetik yang bersifat diskursif, logis, analitis. Tapi bagi saya filsafat Islam itu ya peripatetik atau masyai, ya irfani, ya isyraqi, meskipun yang tentang irfan itu saya keluarkan, tidak saya bahas di buku ini, tapi orang bisa baca di buku Mengenal Tasawuf. Sebelum terbit buku Mengenal Filsafat Islam, saya sudah menerbitkan buku Mengenal Tasawuf. Kapan-kapan kalau ingin berdiskusi juga silahkan, nanti kita atur waktunya. Nah, khusus tentang irfan ini saya masukkan ke dalam buku Mengenal Tasawuf. Tapi kalaupun irfan kita keluarkan, yang saya maksud dengan filsafat Islam itu baik peripatetis, isyraqi atau iluministis, maupun hikmah muta'aliyah atau yang suka disebut kadang-kadang diterjemahkan sebagai teosofis. Ya, Sayyid Hussein Nasr misalnya menggunakan istilah sebagai pengganti hikmah itu teosofis. Nah, jadi sudah kelihatan sejak awal sebelum saya mendefinisikan apa itu filsafat Islam, saya sudah melihat persoalan manfaat belajar filsafat Islam dari perspektif filsafat Islam dalam makna hikmah yang lebih luas itu. Nah, menjadi lebih jelas ketika saya masuk kepada bab apa itu filsafat Islam, saya jelaskan bahwa filsafat Islam itu mencakup ke semua spektrum itu. Bahkan seperti ditunjukkan oleh Sayyid Hussein Nasr, oleh Oliver Leaman, oleh Angri Korbang, oleh Osman Yahya, oleh banyak pemikir, bahwa justru pasca Ibn Rushd itu filsafat Islam lebih tepat disebut sebagai filsafat Islam dibanding dengan filsafat peripatetik sampai Ibn Rushd. Tapi saya juga memberikan catatan. Saya banyak sepakat dengan Sayyid Hussein Nasr dan lain sebagainya. Tapi meskipun saya tahu ilmu saya tidak sebanding dibanding orang-orang seperti Sayyid Hussein Nasr, saya punya pendapat berbeda. Bahwa bahkan filsafat Islam yang disebut peripatetik itu, misalnya Ibn Sina, Syekhur Rais, itu disebut sebagai filosof Islam peripatetik par excellence. Jadi dia betul-betul filosof Muslim peripatetik. Saya agak berbeda pendapat. Saya ketika kuliah di Harvard banyak belajar juga dari Profesor Abdul Hamid Sabra, ahli sejarah ilmu pengetahuan Islam. Dan saya membaca berbagai buku, salah satunya itu yang sangat terkenal karyanya Dimitri Gutas, itu judulnya pokoknya tentang pengaruh Aristoteles di dalam filsafat Islam. Nah, saya ketika belajar itu saya akhirnya membongkar banyak karya-karya Ibn Sina yang sulit disebut sebagai bersifat peripatetik. Misalnya nggak usah bicara ada karya Ibn Sina yang pendek-pendek seperti Risalah fil Ishq, Risalah tentang cinta, Ishq. Kemudian Ibn Sina menulis buku Risalah fi Ziyaratil Qubur, Risalah tentang ziarat kubur. Ada juga Risalah fi Shalah, sangat kental peripatetisme Aristotelian, tapi saya kira nggak bisa sepenuhnya disebut Aristotelian. Belum lagi kalau kita menyebut buku yang konon ditulis Ibn Sina berjudul Al-Mantiq Al-Masyriqiyin, yang bukunya hilang cuman ketemu pendahuluannya saja. Tapi misalnya kalau kita baca buku
Ibn Sina yang ditulis paling akhir dan dianggap masih dalam spektrum filsafat peripatetiknya, yaitu Al-Isyarat wa Tanbihat misalnya, kita dapati bab 9, 10, 11 itu sudah tidak lagi bersifat peripatetik. Bab 9 kalau tidak salah bicara tentang kebahagiaan, sudah sangat sofistik cara pendekatannya. Kemudian juga ada bab makom para arif, makom-makom para sufi. Bahasanya sudah sepenuhnya sangat sofistik. Bagi yang nggak bisa baca bahasa Arabnya, itu ada, mungkin PDF-nya juga di internet bisa dapat, sudah diterjemahkan bab-bab itu oleh seorang ahli filsafat Lebanon, Shams Inati namanya, judulnya mungkin The Philosophy of Avicenna gitu ya. Nah itu orang bisa baca di situ bahwa cara berpikir Ibn Sina sudah sangat tidak filosofis. Tapi bahkan misalnya di Ashifa itu Ibn Sina bicara tentang pengaruh sholat istisqa, sholat untuk meminta turun hujan ya. Terus di Risalah fi Ziyaratil Kubur. Terus kenapa kalau orang berdoa bareng-bareng itu dampaknya lebih kuat ya. Memang seolah-olah pendekatannya seperti peripatetik. Tapi kalau kita lihat tema-tema yang dia pilih itu sudah tema-tema yang agak sofistik. Tapi kalau di kayak Al-Isyarat wa Tanbihat itu bahasanya sudah sofistik. Di dalam Risalah fil Ishq misalnya, kalau filosof itu kan berpikir bahwa secara epistemologis mengetahui itu adalah ketika akal mustafat kita, kalau Ibn Sina ya, akal mustafat itu akal yang lebih tinggi. Belakangan Ibn Sina menambahkan lagi namanya akal qudsi. Tapi akal qudsi itu semacam akal mustafat yang sudah aktual terus-menerus. Nah, dikatakan bahwa mengetahui itu ketika akal mustafat berittisal, kontak dengan al-akal al-ashir atau al-akal al-fa'al. Nah, jadi istilahnya kalau filosof itu ittisal. Tapi kalau kita baca di dalam Risalah fil Ishq itu Ibn Sina sudah mengganti ittisal dengan al-ishq. Mengetahui itu karena cinta, bersifat dzauqi ya, bersifat spiritual. Bahkan sebelum Ibn Sina ada namanya Al-Farabi. Al-Farabi itu juga dikenal menulis buku judulnya Fususul Hikam, seperti judul bukunya Ibn Arabi. Ya, ada yang menyebut juga Fususul Hikmah. Dan buku itu sampai sekarang di itu dipelajari. Dan itu 100% buku tasawuf. Memang Al-Farabi itu seorang seniman. Kemudian kalau kita lihat pemikir seperti Ibn Bajjah, Ibn Tufail, itu sudah sangat iluministik pemikirannya. Padahal dia sebelum Ibn Rushd ya. Nah, jadi ada subjektivitas di dalam buku saya ini. Satu, memang filsafat itu saya definisikan secara luas. Tapi pada saat yang sama, filsafat Islam itu tidak pernah saya lihat sebagai sepenuhnya bersifat peripatetik atau masyaiyah. Tidak pernah sepenuhnya hanya mengandalkan metode burhan ya, metode demonstrasi gitu ya. Nah, tapi sudah masuk campur dengan pendekatan yang bersifat dzauqi, bahkan kadang-kadang pendekatan yang bersifat spiritual. Itu ciri ketiga dari buku saya ini. Saya akan sebutkan 4 atau 5 ciri, setelah itu saya tutup ya. Yang keempat itu karena sifatnya yang seperti itu, jadi karena definisi filsafat saya yang bersifat umum, kemudian saya berpendapat bahwa filsafat Islam itu tidak pernah benar-benar murni peripatetik, maka buku ini saya tulis sekaligus untuk menjembatani pemikiran filosofis dan pemikiran sofistik atau irfani. Jadi kalau orang ingin belajar irfan, yaitu tasawuf filosofis, maka belajar filsafat Islam itu sangat penting. Membaca buku saya ini akan mendapati adanya jembatan untuk menyeberangi dari arah filsafat menuju area tasawuf atau irfan. Ya. Yang terakhir itu memang tidak seperti buku filsafat lain yang kering. Buku filsafat saya ini
saya sebut sebagai dimaksudkan membantu juga transformasi pembacanya. Artinya kita tidak hanya belajar ilmu, tapi kita berharap filsafat Islam yang kita pahami itu bisa mengubah diri kita, seperti saya katakan tadi, membuat kita lebih beriman, membuat kita lebih adil dalam melihat segala sesuatu, bahkan memberi kita kemampuan untuk memiliki visi dalam kehidupan, termasuk misalnya visi dalam berbisnis dan lain sebagainya. Nah, tapi bukan saja di dalam cara saya menulis saya arahkan ke situ, tapi saya juga menekankan khususnya di 2 bab terakhir atau 3 bab terakhir, itu saya menekankan bahwa orang tidak boleh lupa filsafat Islam sebagaimana filsafat premodern pada umumnya, itu terbagi menjadi 2. Satu yang disebut sebagai filsafat teoritis atau al-hikmah nadhariyah, filsafat teoritis, tapi ada juga filsafat praktis, al-hikmah amaliyah, ya, hikmah praktis, filsafat praktis. Nah, kalau filsafat teoritis itu membahas segala sesuatu apa adanya, membahas segala sesuatu pada hakikatnya. Hakikat segala sesuatu itu apa? Itu dibahas di dalam filsafat teoritis atau al-hikmah al-nadhariyah. Tapi filsafat Islam tidak berhenti di situ. Ada yang disebut sebagai al-hikmah al-amaliyah, filsafat praktis, itu membahas segala sesuatu sebagaimana seharusnya. Kalau filsafat teoritis itu membahas segala sesuatu sebagaimana sebagaimana adanya, hakikatnya apa. Filsafat praktis itu membahas segala sesuatu sebagaimana seharusnya. Bagaimana cara kita berakhlak, bagaimana cara kita berpolitik, bagaimana cara kita mengatur perekonomian, bagaimana kita bisa hidup secara indah. Nah, tapi 2 itu bukan tidak berkaitan. Filsafat praktis itu dilandaskan pada filsafat teoritis. Jadi kita baru bisa mengatakan bagaimana sesuatu itu seharusnya jika kita sudah tahu apa hakikatnya. Saya suka ngasih contoh misalnya di bidang ekonomi. Ya, kita mau mengatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi berkeadilan. Oke. Bahkan jangankan filsafat Islam, sosialisme maksudnya begitu, liberalisme kapitalis juga maksudnya begitu. Mereka juga menyusun sistem ekonominya berdasar keadilan. Tapi kenapa bisa ekstrem berbeda seperti itu? Sosialisme ekstremnya ya tentu tidak sesederhana yang saya katakan. Itu adil itu sama rata sama rasa. Ya, siapapun harus mendapatkan kemakmuran yang sama. Kalau di dalam kapitalisme tidak. Kalau orang yang kerja keras dan tidak kerja keras itu dapat sama, itu justru namanya tidak adil. Gitu ya. Nah, makanya kalau dalam Marxisme itu ada, kalau kita baca nanti Iqtisadunanya Bagir Shwadar misalnya, itu Marx itu terkenal dengan apa yang disebut sebagai the theory of surplus value. Bahwa sebetulnya dalam ekonomi kapitalis itu ada haknya buruh yang dirampas, ada value-nya buruh yang tidak dibayar oleh para kapitalis. Ya. Nah, tapi kalau orang kapitalis ya enggak, memang pemilik uang, pemilik modal ya, itu berhak untuk dapat lebih dari buruhnya. Dua-duanya mengklaim begitulah cara mereka membuat ekonomi yang berkeadilan. Nah, kenapa sampai berbeda secara ekstrem? Karena gagasan mereka tentang keadilan itu beda. Kalau dalam sosialisme keadilan itu sama rata sama rasa. Kalau di dalam kapitalisme enggak, adil itu adalah yang bekerja lebih keras, yang punya sumber daya lebih banyak, itu yang berhak dapat lebih banyak. Malah kalau disamakan menurut ekonomi liberal kapitalis, itu namanya ketidakadilan, bukan keadilan. Nah, sebelum kita bisa merumuskan ekonomi Islam itu apa, kita harus mempelajari di dalam filsafat teoritis apa yang disebut keadilan itu. Adil itu apa? Baru dari situ kita bisa membahas filsafat praktis. Ekonomi Islam itu seperti apa? Ekonomi Islam itu adil, dan supaya keadilan bisa dijamin, bagaimana harus diatur? Setelah kita tahu
keadilan menurut Islam itu apa, ya. Nah, jadi bukan saja saya membahas tentang filsafat praktis, tapi bahkan ketika saya membahas filsafat teoritis, pembahasan saya sudah saya arahkan kepada hal-hal yang kontekstual yang terkait dengan kehidupan konkret kita sehari-hari, ya. Kira-kira itu 5 ciri dari buku saya. Tentu saja meskipun sudah saya upayakan saya tulis secara populer, tidak berarti bahwa buku saya itu mungkin bagi orang yang belum pernah belajar filsafat Islam menjadi sangat mudah. Dan ini bukan cuma persoalan filsafat Islam, saya suka mengatakan kepada orang-orang yang bilang, filsafat Islam itu sulit. Saya bilang bukan sulit. Matematik itu kalau dipelajari oleh orang yang nggak pernah belajar matematik dan nggak mau belajar matematik secara sistematis, ya sulit. Yang membuat filsafat sulit adalah karena kita tidak mempelajarinya secara sistematis. Ya. Tapi apakah kalau kita belajar matematik secara sistematis artinya matematik mudah? Enggak juga. Matematik itu juga ada agak complicated gitu ya. Tidak semua anak bisa menguasai matematik dengan baik. Saya dulu di ITB harus ngambil kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3, kalkulus 4. Itu saya sampai harus mengulang kalkulus 4 karena bagi saya kalkulus 4 itu sulit sekali. Nah, saya hanya ingin menganjurkan begini. Buku itu merupakan jurnal catatan saya ketika saya belajar filsafat praktis dari nol, ya. Tapi tetap saja membutuhkan ketelatenan, ketekunan untuk membacanya. Saya cuma ingin menyarankan begini. Kalau di bacaan pertama belum dipahami, baca saja terus. Nanti diulang lagi. Ya, pengalaman saya begitu. Belum paham, diulang lagi. Belum paham, diulang lagi. Pengalaman saya hanya mengulangi membaca saja itu sudah bisa membantu kita untuk menjadi paham. Jadi kadang-kadang saya hanya ngulang-ngulang tentu dengan konsentrasi ya. Tiba-tiba muncullah momen aha itu. Oh, ini yang dimaksud. Mungkin ketika saya membaca makalah-makalah Murtadha Mutahari tentang as-shalatul wujud dan as-shalatul mahiyah itu bisa jadi memang bahasa Mutahari itu lebih appealing, lebih cocok dengan bahasa saya. Tapi bisa jadi karena sebelumnya saya sudah baca, saya ulang-ulang, saya baca karya banyak orang tentang as-shalatul wujud, as-shalatul mahiyah, pas di saya membaca makalahnya Mutahari itu momen ahanya muncul ya. Nah, jadi baca yang belum paham dilompati dulu nggak apa-apa, baca terus, nanti diulang bagian-bagian yang belum paham diulang, apalagi kalau ada gurunya, insya Allah pada waktunya akan makin banyak yang bisa kita pahami. Saya ingat betul ketika saya membaca tadi saya singgung di awal Reconstruction of Religious Thought in Islamnya Iqbal, itu saya mulai dari paham 10%, mungkin di bawah 10%, terus saya menambah-nambah, bahkan sampai sekarang pun, kalau saya baca ulang buku Reconstruction itu, saya selalu mendapatkan hal-hal baru dari buku yang sama yang sudah saya baca sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, saya kira itu saja sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Silahkan, karena saya sudah bicara 45 menit, mungkin saya kembalikan kepada moderator supaya ada cukup waktu untuk tanya jawab. Meskipun mungkin nggak bisa 45 menit karena kita tadi mulainya saya kira saya bicara hampir jam berapa tadi? Hampir jam 4.20 tadi. Ya, 15.20 ditambah berhenti sebentar. Tapi insya Allah kita upayakan sepadat mungkin tanya jawabnya. Mohon maaf juga saya kebetulan hari ini agak sedang tidak terlalu fit. Jadi bicaranya mungkin agak kurang menggebu-gebu, nggak seperti biasa, tapi mudah-mudahan tetap bisa dipahami dan bermanfaat, insya Allah. Terima kasih, Mas Yudi. Terima kasih, Ustadz Haidar, atas pengantar yang telah disampaikan. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat. Saya mungkin akan bacakan sesuai waktu yang ada. Saya akan bacakan dulu 3 pertanyaan untuk kemudian nanti dijawab oleh Pak Haidar. Ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Hafid Paronda.
beliau menanyakan begini, seperti diketahui bahwa filsafat itu dipahami sebagai materi yang agak sulit dipelajari, terlebih lagi filsafat Islam. Oleh itu, saya mohon Ustadz Haidar bisa menjelaskan mungkin ada strategi pembelajaran strategi pembelajaran filsafat Islam yang lebih membumi, sehingga bisa diterima sebagai kemasan Bhinneka Tunggal Ika bagi peminat filsafat di Indonesia. Nah, pertanyaan Pak Hafiz Paronda ini juga berkaitan nanti dengan pertanyaan Pak Komar. Apakah pembelajaran dasar-dasar filsafat itu juga bisa dijadikan kurikulum di tingkat SMU? Mungkin itu dulu Pak Haidar yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Haidar. Ya, jadi begini. Sebetulnya pengajaran filsafat Islam itu meskipun ada embel-embel Islam, Islamnya itu lebih karena sumber ilhamnya, ya. Jadi filsafat itu dikasih nama apapun sebetulnya bersifat universal. Tapi kenapa disebut filsafat Islam? Karena ilham pemikirannya itu datang dari sumber-sumber keislaman, ya. Tapi misalnya ketika saya membandingkan Mulla Sadra dan Heidegger, banyak sekali persamaan antara pemikiran Mulla Sadra dan Heidegger. Kemudian ada seorang teman yang membandingkan epistemologi ilmu hudurinya Suhrawardi dan Mulla Sadra dengan tacit knowledge-nya Michel Polanyi. Ada yang membandingkan Mulla Sadra dan David Hume. Ada yang bukan David Hume, Al-Ghazali dan David Hume misalnya. Jadi sebetulnya secara umum filsafat itu dikasih embel-embel apapun sifatnya universal. Jadi bisa berdialog. Filsafat Islam itu bisa berdialog dengan filsafat Barat, ya. Misalnya di depan mata saya sekarang ada buku judulnya Ibn Arabi and Modern Thought. Bagaimana sebetulnya pemikiran Ibn Arabi itu sangat relevan dengan pengembangan pemikiran-pemikiran modern, khususnya dalam ilmu sosial, misalnya. Ya. Jadi secara umum itu subjek matter filsafat, meskipun itu filsafat Islam, itu sama seperti filsafat-filsafat yang lain. Tapi ilhamnya yang berbeda. Jadi ketika saya sebut filsafat Islam, misalnya didefinisikan filsafat Islam itu apa? Kadang disebut sebagai filsafat ilahiyah yang belajar tentang wujud, kuwa wujud, wujud sebagai wujud. Itu universal, ya. Kita bandingkan dengan filsafat Hinduisme juga banyak kemiripan, dengan Buddhisme banyak kemiripan, dengan Taoisme banyak kemiripan, ya. Jadi insya Allah meskipun namanya filsafat Islam, kita hanya ingin menampilkan filsafat Islam itu sebagai salah satu sumber pemikiran filosofis yang bisa didialogkan dengan pemikiran-pemikiran yang lain, ya. Jadi nggak ada kekhawatiran bahwa belajar filsafat Islam menjadikan kita eksklusif. Sebaliknya, justru belajar filsafat Islam meskipun ada embel-embel Islam itu menjadikan kita bisa memahami filsafat-filsafat yang lain dan bisa menerima bahkan bisa belajar dari filsafat-filsafat yang lain. Bagaimana tidak? Karena filsafat Islam pun kan banyak belajar dari berbagai sumber, ya. Tentu filsafat Yunani, filsafat Latin, ya. Ada yang menyebutkan juga ada pengaruh Hinduisme di dalamnya, ya. Ada yang menyebutkan seperti Suhrawardi pengaruh dari filsafat Zoroaster, sehingga insya Allah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika bagi peminat filsafat di Indonesia, belajar filsafat Islam itu tidak akan menjadikan kita eksklusif, tapi justru pikiran kita terbuka untuk menerima pandangan-pandangan dari berbagai sumber di luar Islam. Nah, apakah bisa diajarkan kepada anak SMA misalnya? Tentu saja bisa, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya salah satu buku Mizan yang paling laku keras itu Dunia Sofi. Dunia Sofi itu dibaca saya tahu oleh anak-anak SMA, ya, misalnya. Nah, dulu kita juga punya buku karyanya pemikir filosof Mesir yang terkenal itu, wah saya sudah lupa. Itu membahas tentang pengajaran filsafat Islam tapi dalam bentuk semacam pelancongan gitu, semacam perjalanan. Itu saya kira menarik. Kemarin Mizan juga menerbitkan buku judulnya The Socrates Express.
kereta Sokrates. Kalau ini bukan hanya filsafat Islam, tapi bicara khususnya filsafat Stoik dengan menggunakan frame perjalanan gitu misalnya ya. Nah, mungkin saya kira yang perlu kita lakukan adalah mengupayakan agar kita bisa membuat buku tentang filsafat Islam yang seperti apa The Socrates Express atau dunia Sofi, sehingga bisa dibaca oleh anak-anak SMA sebelum mereka menjadi mahasiswa. Saya kira bisa sekali. Untuk sementara kalau bukunya yang khusus filsafat Islam belum ada, ya kita anak-anak itu bisa membaca buku kayak The Socrates Express, Dunia Sofi, dan mudah-mudahan itu juga akan memancing minat mereka di dalam membaca buku-buku tentang filsafat Islam. Ya, orang seperti Eric Weiner yang menulis The Socrates Express itu juga pengagum Rumi misalnya, ya. Jadi dia senang sama Rumi. Atau misalnya buku semacam karyanya siapa namanya penulis Brazil itu yang menulis The Alchemist, Paulo Coelho. Paulo Coelho itu menulis novel-novel filosofis dan dia adalah seorang pengagum Rumi yang sering mengutip Rumi di dalam tulisan-tulisannya. Itu menunjukkan sekaligus bahwa filsafat Islam itu sebetulnya sangat universal sebagaimana filsafat lain. Di samping di satu sisi dia bisa berdialog dengan filsafat yang mengambil ilham dari sumber lain, dia bisa ditulis secara cair, bisa mengambil bentuk cerita atau kisah. Ada juga kalau dalam tradisi Islam itu bukunya Ibn Bajjah, Ibn Tufail yang judulnya Al-Hayy Ibn Yaqdhan. Al-Hayy Ibn Yaqdhan itu bercerita tentang pencarian kebenaran lewat perjalanan Al-Hayy Ibn Yaqdhan, ya, yang terdampar di satu pulau sendirian. Banyak yang mengatakan bahwa misalnya buku Robinson Crusoe itu diilhami oleh buku Al-Hayy Ibn Yaqdhan. Nah, mungkin kalau buku Al-Hayy Ibn Yaqdhan itu ditulis kembali secara populer, bisa menjadi salah satu buku sumber belajar filsafat Islam secara menarik untuk anak-anak remaja, ya. Kira-kira gitu, Mas Yudi. Pak Haidar, baik. Mungkin ini masih kelanjutan dari pertanyaan yang tadi. Mengapa kemudian harus ada istilah filsafat Islam? Bukankah itu menjadi kontradiksi interminis sebenarnya? Ketika filsafat itu semestinya asalnya rasional, seperti kata Pak Ridwan, tapi kemudian dihadapkan dengan Islam yang secara teologis punya batasan-batasan. Nah, itu gimana penjelasannya? Itu saya bahas, ada saya singgung. Sebentar. Saya singgung di salah satu bagian buku saya, sebagaimana di dalam ilmu pengetahuan, ya, itu konteks filsafat itu ada dua. Ada yang disebut sebagai konteks of discovery, dan yang satu disebut sebagai konteks of justification. Konteks of discovery itu adalah terkait dengan cara ditemukannya prinsip-prinsip filosofis itu. Konteks of justifikasi, bagaimana kebenaran yang ditemukan itu bisa dijustifikasi sebagai bersifat filosofis. Nah, sebetulnya seperti dalam ilmu pengetahuan, satu pemikiran disebut filosofis atau tidak, selama dia bisa dibuktikan justified, ya biasanya kalau metode justifikasi itu ada yang disebut sebagai justifikasi korespondensi. Jadi dia berkorespondensi dengan kalau dalam korespondensi itu di dalam sains. Kalau di dalam filsafat itu metode justifikasinya namanya metode koherensi. Apakah dia koheren secara logis? Apakah dia koheren dengan pemikiran-pemikiran filosofis yang sebelumnya? Nah, sebetulnya seperti Mullah Sadra itu kan mengambil juga dari Al-Quran dan hadis. Misalnya, ya, tidak penting sebetulnya apakah ilhamnya itu datang dari Al-Quran atau hadis, tidak penting.
selama dia bisa dibuktikan koheren, secara logis bisa dibuktikan dia koheren, kemudian dia juga koheren terhadap pemikiran-pemikiran filosofis yang sebelumnya, maka dia bisa disebut sebagai filsafat. Jadi yang kita harus melihat sifat filosofis itu lebih dari konteks of justification ketimbang konteks of discovery. Jadi kalau kita baca Mula Sadra, itu kita nggak harus tahu bahwa Mula Sadra dapat dari Al-Quran, dari hadits. Apakah yang dia tulis itu koheren secara logis atau tidak? Ya, apakah menuruti metode demonstrasional itu bisa dianggap benar atau tidak? Jadi kita nggak akan bilang meskipun Mula Sadra itu ngambil dari Al-Quran dan hadits, oh ini benar karena sesuai dengan Al-Quran ayat sekian, atau benar karena ini sesuai dengan hadis Nabi yang sahih. Nggak perlu. Kita lihat saja apakah menurut metode demonstrasi itu tidak ada cacat logisnya di situ. Tidak ada cacat filosofisnya di situ. Selama dia tidak punya cacat logis, tidak punya cacat filosofis, dan dia justified menurut metode koherensi, dia bisa disebut filsafat. Karena sebetulnya kalau kita mempelajari filsafat Yunani, ya, kita misalnya belajar filsafat Pitagoras. Filsafat Pitagoras itu hermetik, tapi nggak dipersoalkan orang. Pitagoras itu hermetik, bahkan okultis. Tapi yang dilihat apakah pemikirannya Pitagoras itu koheren secara logis atau tidak? Apakah dia melanggar metode demonstrasi atau tidak? Selama tidak melanggar metode demonstrasi, dia dapatnya dari mimpi atau dari mana, itu nggak penting. Jadi yang penting itu dari segi konteks of justification-nya. Kalau konteks of discovery tidak penting karena banyak orang jangankan filsafat. Ada seorang ahli matematik top namanya Srinivasa Ramanujan, itu menemukan teori-teori matematik ratusan, lebih dari 100 dia temukan dari hasil mendapatkan ilham mimpi bertemu dewa-dewi. Orang nggak mempersoalkan itu, yang penting bisa nggak dia dibuktikan secara koheren berdasar teori matematis yang sebelumnya bahwa pikiran dia itu tidak cacat. Jadi yang penting itu ya, dan jangan pernah berpikir bahwa kaum filosof itu semua berpikirnya semata-mata mulai dari yang disebut primary truth. Memang metode demonstrasi itu mulai dengan primary truth. Tapi yang lebih penting itu adalah ketika kita mengecek apakah ada cacat logis demonstratif tidak di dalam pemikiran yang dia temukan. Soal dapatnya ilham dari Al-Quran atau dari mana-mana itu bukan sesuatu yang penting. Dan kalau pemikirannya Mula Sadra bisa dibuktikan dia sepenuhnya sahih secara logis demonstratif, bahwa Mula Sadra dapat ilhamnya dari Al-Quran dan Sunnah, itu tidak berpengaruh sama sekali. Ya, kira-kira gitu jawabannya. Baik, Pak Haidar. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Saya mungkin tidak akan bisa bacakan semua karena waktu kita terbatas. Ini saya bacakan sedikit dari Ibu Sinta yang nanti mungkin saya gabungkan dengan pertanyaan Pak Galuh Yuda. Ini bicara tentang kronologi filsafat. Filsafat Islam itu kan datang diawali dari persinggungan Islam dengan Yunani, kemudian dikembangkan dalam dunia Arab, dunia Islam, Yunani, Persia dikembangkan dunia Arab, kemudian jadilah filsafat Islam. Tapi kemudian kenapa unsur Cina tidak masuk dalam filsafat Islam? Apakah memang waktu itu tidak ada interaksi dengan Cina, ataukah memang ada hal yang tidak memungkinkan sehingga peradaban Cina, filsafat Cina bisa berkolaborasi dengan filsafat Islam? Lalu nanti kaitannya dengan kronologi ini, kenapa filsafat peripatetik Ibnu Sina itu berhenti pasca Ibnu Rus terutama dan tidak lagi berlanjut? Itu kenapa, Pak Haidar? Yang pertama yang soal Cina, saya kira memang tidak ada. Kalau kita bicara tokoh-tokoh utama filosof Muslim sampai yang paling belakangan, saya kira memang belum ada interaksi filosofis dengan mereka. Ya,
Kalau dengan Hindu itu jelas dari abad-abad pertama Islam ketika filsafat Islam berkembang itu memang disebutkan bahkan Al-Biruni misalnya menulis secara khusus itu persinggungan antara pemikir-pemikir Muslim dengan pemikir-pemikir Hindu ya. Tapi kalau dengan pemikir Cina ya bahkan sampai misalnya yang terjadi itu di Cina. Di Cina memang ada pemikir-pemikir atau filosof Muslim yang dipengaruhi oleh pemikiran Cina. Tapi kalau di luar Cina, memang saya kira tidak ada interaksi filosofis dengan mereka. Ya, bukan hanya dalam filsafat, saya kira dalam ilmu kalam, dari ilmu hukum itu memang tidak ada interaksi dengan Cina. Ya. Nah, kemudian kenapa berhenti? Sebenarnya filsafat Ibn Sina itu tidak berhenti, ya. Jangankan di wilayah Sunni, bahkan di wilayah Iran atau Persia atau sekitar Persia, Irak, ya, Iran, Irak, mungkin sebagian India yang masih ada pengaruh filsafat Persia, itu pemikiran Ibn Sina masih sangat kuat. Sekarang pun saya kira di Iran itu masih ada dua madhab yang kadang-kadang saling kritik secara sangat keras. Di Iran itu sampai sekarang ada pemikir-pemikir, bahkan orang-orang yang dianggap sebagai arif, yang lebih berpegang pada filsafat Ibn Sina ketimbang filsafat Mullah Sadra. Jadi bukan hanya di dunia Ahlus Sunnah, di dunia Ahlus Sunnah itu masih berkembang, tapi kita perlu ingat juga bahwa di kalangan Ahlus Sunnah, kemudian kan tasawuf lebih dominan, ya. Tasawuf lebih dominan. Bukan berarti di kalangan Syiah filsafat itu berkembang dengan tanpa gangguan, ya. Di kalangan Syiah itu beda dengan kalangan Ahlus Sunnah, hanya nggak pernah terputus. Silsilah pengajaran filsafat itu tidak pernah terputus. Tapi seperti kata Said Hussein Nasr dan para ahli tentang sejarah filsafat Islam di Iran misalnya, itu pernah ada masa di mana filosof terkemuka itu cuma ada satu orang. Yang kalau kira-kira satu orang itu wafat tanpa meneruskan ke orang lain, di dunia Syiah pun filsafat juga akan putus. Sama seperti di kalangan Ahlus Sunnah. Jadi bukan berarti apa yang disebut sebagai silsilah filsafat Islam tidak pernah putus di dunia Syiah itu, filsafat itu berkembang subur, tidak. Dan dimusuhi juga di kalangan Ahlus Sunnah itu. Di kalangan Syiah itu juga filsafat tidak disukai, tapi tidak pernah putus silsilahnya. Di kalangan Ahlus Sunnah juga keliru kalau kita beranggapan bahwa filsafat berhenti pada Ibn Rushd. Itu masih ada Syah Waliullah Dahlawi, ada ada siapa? Ada Said Ahmad Syahid, ada banyak ya pemikir-pemikir filosofis yang berkembang juga. Tapi bedanya memang sempat terjadi keterputusan. Tapi akhirnya kita melihat ada Said Ahmad Khan, ada kalau Jamaluddin Afghani belakang diketahui sebagai Syiah, orang Iran, ada Muhammad Iqbal, ada Fadlur Rahman, ada Arpun, ada Hasan Hanafi, ada banyak. Sebetulnya tidak benar juga kalau dibilang filsafat Islam peripatetik itu berhenti pada Ibn Rushd, berkembang pesat dan menjadi satu aliran yang hidup itu justru di Iran. Padahal di Iran kita kenal dominasinya itu lebih kepada Isyraqiyah atau Al-Hikmah Al-Muta'aliyah ya. Jadi masih berkembang sampai sekarang, bahkan di Iran perdebatannya seringkali cukup keras gitu ya. Baik, Pak Haidar. Cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tentang bagaimana filsafat itu sendiri, tapi ini ada satu pertanyaan yang mungkin perlu diajukan ini dari Pak Anandito. Bagaimana caranya filsafat bisa membuat kita sukses berbisnis? Ya, secara cepat saja ya. Jadi begini, bisnis itu harus punya leader. Salah satu definisi leader itu adalah orang yang visioner, bisa memandang jauh ke depan. Jadi cara berpikirnya tidak sempit, luas. Dia bisa mengetahui prinsip-prinsip kehidupan. Ya, dia memahami manusia, memahami semangat zaman. Dia bisa
membayangkan kira-kira peradaban ini berjalan ke arah mana, ya. Dan ketika orang menetapkan misalnya core bisnis seseorang itu di mana, core produknya apa, ya. Kemudian research dia harus ke arah mana, misalnya, ya. Dan itu sangat ditentukan oleh kemampuan visioner leadernya. Kemampuan visioner itu vision itu kalau bahasa Arab disebut ru'yah. Ru'yah itu artinya visi waktu jaga, bisa berarti juga visi dalam keadaan mimpi. Ketika kita tidur dapat ilham. Vision itu artinya ilham. Nah, berfilsafat itu pada dasarnya kita membuka cakrawala kita seluas mungkin. Ya, kita memahami antropologi, memahami sifat-sifat manusia, memahami sifat kehidupan, kemudian cukup sensitif di dalam melihat tanda-tanda zaman, semangat zaman, misalnya, ya, itu satu. Kedua, kita memahami tentang manusia dengan sebaik-baiknya sebagai konsumen kita. Makanya, misalnya banyak ditulis orang, CEO top dunia itu adalah orang-orang yang membaca buku-buku filsafat, membaca buku-buku sastra, suka musik klasik, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang berbicara tentang intelijensia yang lebih tinggi. Nah, filsafat itu mengasah intelijensia kita yang lebih tinggi. Mengasah juga kemampuan visioner kita. Pebisnis paling top itu adalah orang-orang yang visioner dan memiliki intelijensia lebih tinggi, ya, sehingga punya kemampuan untuk menakodai bisnisnya itu sesuai dengan sesuai dengan permintaan konsumennya, semangat zamannya, arah perkembangan kemanusiaan, arah perkembangan selera orang, kemudian estetika, dan berbagai macam hal yang dapat dibantu lewat belajar filsafat. Kalau kita lihat dari sisi lain juga, keberhasilan bisnis itu sangat tergantung kreativitas, apalagi di zaman sekarang. Lingkungan bisnis itu berkembang secara cepat. Kalau orang tidak kreatif, proaktif, itu bisnisnya bisa sukses di satu masa, 5 tahun kemudian jatuh. Ya, diperlukan kemampuan berpikir kreatif, yaitu memikirkan tentang hal-hal yang tidak semua orang terpikir, sehingga kita bisa menghasilkan produk-produk yang unik. Filsafat lagi-lagi bisa membantu itu, ya. Secara agak ringkas itu saya sebutkan juga. Terakhir, bagian dari sifat visioner itu adalah kepemilikan kemampuan imajinatif yang tinggi. Nah, filsafat itu sangat melibatkan apa yang disebut sebagai creative imagination, imajinasi kreatif. Nah, orang yang berfilsafat itu kemampuan creative imagination-nya akan menjadi kuat sehingga dia bisa menjalankan bisnisnya dengan kreatif, ya, bisa membuat orang tertarik pada produknya, bahkan bisa mempengaruhi orang untuk membeli produknya, misalnya begitu, ya. Itu secara ringkas saya bahas juga di buku saya, tentu tidak panjang lebar, tapi kira-kira kalau saya ringkaskan seperti itu. Terima kasih Ustadz Haidar Bagir. Tepat pada pukul 17.30 pertanyaan dan jawaban diakhiri oleh Ustadz. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan melalui chat yang tidak sempat saya bacakan. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain Ustadz Haidar Bagir bersedia untuk kembali bergabung bersama kita. Insya Allah. Kembali Insya Allah, memberikan pencerahan kepada kita. dalam keadaan saya lebih segar lagi dari sekarang. Ya. Amin, amin. Lekas sembuh, Ustaz. Oh iya, ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, terima kasih banyak sudah diundang. Mudah-mudahan bermanfaat, membantu di dalam membaca buku Mengenal Filsafat Islam untuk memahami isi bukunya, insya Allah, ya. Syukran jazilan, Ustaz. Tabarakallah. Sama-sama. Allah barik fikum. Allah barik fikum. Syukran. Amin, amin, Ustaz. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh
Ustadz Haidar Bagir tentang bagaimana caranya kita berinteraksi dengan filsafat, terutama melalui buku yang sudah ditulis beliau, yakni buku Mengenal Filsafat Islam, yang merupakan gerbang atau pengantar bagi kita untuk memahami filsafat baik secara kronologis maupun secara maudhu'i. Dan beliau mengharapkan apabila kemudian kita ingin belajar menggunakan buku ini, jangan bosan untuk mengulangi membaca bila tema-tema yang ada di buku ini belum bisa kita pahami. Dan jika ingin melanjutkan kepada tingkat yang lebih advance, kita bisa datang kepada para ahli yang memang lebih mendalami tema-tema filsafat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita berikan aplaus kepada guru kita, Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Habib Sayyid Haidar Bagir. Syukran jazilan bihudurikum ya Ustaz. Terima kasih. Kemudian saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya sebagai moderator dan ada hal-hal yang tidak memuaskan. Saya akan kembalikan acara ini kepada pembawa acara, kepada Ibu Gita. Dari saya sekian dulu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudi atas panduannya dalam acara hari ini, dan juga terima kasih kepada Pak Haidar sudah bersedia hadir dan bergabung bersama kami di RKAB untuk membedah buku terbarunya yaitu Filsafat Islam. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu saya mohon untuk menghidupkan kameranya karena kita akan berfoto bersama seluruh pengisi acara hari ini dan Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Saya beri waktu untuk menghidupkan kameranya. Untuk Ibu Sinta sudah siap ya? Sudah? Sebentar. Sudah, Ibu Sinta? Belum ya? Belum.